Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini, aku akan membahas tentang alam gaib yang berhubungan dengan jin. Dunia gaib memang selalu mengundang perhatian manusia. Banyak dari kita yang salah kaprah tentang jin dan iblis. Seperti anggapan yang beredar di masyarakat tentang jin, salah satunya adalah keyakinan jika jin tidak akan mati. Anggapan ini tidaklah benar. Meskipun kita berbeda alam dengan mereka, tetapi jin bisa tersakiti bahkan bisa mati. Hal ini seperti terdapat dalam firman Allah dalam Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 26 yang artinya semua yang di atas bumi akan binasa. Pada dasarnya, jin adalah makhluk yang sama seperti manusia secara sifat. Mereka juga menikah, berniaga, memiliki anak, dan bahkan punya peradaban yang konon katanya lebih jauh canggih dari kita. Perlu kita ingat bahwa jin itu berbeda dengan iblis, yang secara khusus telah diberikan ajal sampai kiamat tiba. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutuk iblis lantaran tidak taat kepadanya untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Iblis pun masih memohon untuk ditangguhkan masa hidupnya hingga akhir zaman. Permintaan terakhir itu pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti yang terdapat dalam surah Al-A'raf ayat 14-15. Dalam surah tersebut, iblis memohon, "Beri tangguhlah aku sampai waktu mereka dibangkitkan." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk mereka yang diberi tangguh." Sedangkan jin itu sebagaimana manusia begitu juga dengan jin. Ada yang muslim dan sebagian lainnya ada yang kafir. Yang muslim pun belum tentu muslim yang baik. Persis sebagaimana manusia banyak yang muslim tapi bandel, tukang tipu, merampas harta orang lain, main hakim sendiri dan sebagainya. Dalam Al-Quran menjelaskan bahwa sebagian mereka termasuk jin baik dan sebagian lainnya termasuk jin jahat. Sebagaimana terdapat dalam surah Al-Jin ayat 11 yang artinya, "Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang saleh dan di antara kami ada yang tidak demikian halnya. Adapun kami menempuh jalan yang berbeda-beda." Pada masa Rasulullah, ada seorang sahabat bernama Khalid bin Walid yang membunuh jin Uzza. Kisah ini diceritakan pada hadis riwayat An-Nasa'i. Pada hadis ini menceritakan bahwa pada masa itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menaklukkan kota Mekah. Beliau mengutus Khalid bin Walid ke daerah Nakhla, tempat keberadaan berhala Uzza, yang akhirnya Khalid mendatangi Uzza dan ternyata Uzza adalah 3 pohon samurah. Khalid pun lantas menebang ketiga pohon tersebut. Ketiga pohon terletak di dalam sebuah rumah. Khalid pun menghancurkan bangunan rumah tersebut. Setelah itu, Khalid menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan melaporkan apa yang telah dia kerjakan. Nabi berkata, "Kembalilah karena engkau belum berbuat apa-apa." Akhirnya Khalid pun kembali. Tatkala para juru kunci Uzza melihat kedatangannya, mereka menatap ke daerah gunung yang ada di sekitar tersebut sambil berteriak, "Wahai Uzza, wahai Uzza." Khalid akhirnya mendatangi puncak gunung. Ternyata Uzza itu berbentuk perempuan telanjang yang mengurai rambutnya. Dia ketika itu sedang menuangkan debu ke atas kepalanya dengan menggunakan telapak tangannya. Khalid pun mengeluarkan pedang ke arah jin perempuan Uzza sehingga berhasil membunuhnya. Setelah itu, Khalid kembali menemui Nabi dan melaporkan apa yang telah dia kerjakan. Dan Nabi pun berkata, "Nah, itu baru Uzza." Hadis riwayat An-Nasa'i. Kisah ini menunjukkan kalau jin bisa dibunuh oleh senjata tajam. Adanya pohon yang dihuni oleh jin tertentu adalah suatu hal yang tidak kita ingkari. Sebagaimana ada jin perempuan penghuni pohon Uzza. Namun, tidak berarti kita memperlakukan secara khusus pohon tersebut. Bahkan, jika pohon tersebut pada akhirnya menjadi pohon sesembahan, maka pohon tersebut seharusnya dihancurkan.
Nah, itulah penjelasan kalau jin bisa mati seperti manusia. Setelah kita mengetahui penjelasan tersebut, maka muncul lagi satu pertanyaan. Apakah jin muslim akan masuk surga? Banyak kita dengar bahwa penghuni neraka adalah manusia dan jin. Banyak yang terdapat dalam Al-Quran tentang penghuni neraka yang mayoritasnya adalah manusia dan jin. Salah satunya adalah firman Allah yang terdapat dalam surah Al-A'raf ayat 179 menyatakan bahwa dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Adapun manusia yang beriman akan masuk ke dalam surga dengan izin Allah. Ini sudah jelas di dalam Al-Quran dan ijma. Tetapi yang jadi pertanyaannya, apakah jin yang beriman akan masuk surga? Para ulama banyak yang berselisih pendapat tentang hal ini. Tetapi pendapat yang paling kuat adalah mereka juga akan masuk ke surga, seperti yang terdapat dalam Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 56-57 yang artinya, di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang sopan dan menunduk pandangannya, tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka dan tidak pula oleh jin. Jika ada yang menyatakan jin kafir masuk neraka sedangkan jin mukmin tidak masuk surga, konsekuensinya adalah firman Allah dalam hadis qudsi, sesungguhnya rahmatku mendahului kemurkaanku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bagaimana mungkin kita katakan jika mereka beramal seharusnya mendapatkan rahmat, namun mereka tidak mendapatkan rahmat tersebut? Namun, jika mereka berbuat maksiat, maka mereka akan diadab. Hal ini tentu saja bertentangan dengan kandungan hadis di atas. Jadi, pendapat yang lebih kuat adalah jin mukmin juga masuk surga. Intinya, kita cukup tahu bahwa jin itu memang ada, namun tidak perlu melakukan apapun dengan mereka mengingat pada hakikatnya kita memang tidak sama. Inilah video buat kali ini. Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Apabila ada kekurangan dan kekhilafan dalam video ini, saya mohon maaf. Saya juga manusia yang penuh dengan kesalahan dan kekhilafan. Sekali lagi terima kasih buat kawan-kawan yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.